Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat yang hujan ini ya, kita akan sedikit bincang-bincang dengan beberapa tokoh ya. Tokoh ekonomi syariah ya. Di sini ada Bapak Dr. Abdurrahman Wisno, ada Pak Bukhari Muslim, dan ada Pak Ahmad Berhimin, dan juga di sebelah kanan saya sebenarnya ada Ustadz ya. Nur Hasan. Ada Ustadz Nur Hasan ya, mungkin Ustadz Nur Hasan boleh mahasiswa pasca ya. Owner ini Oke. Rumah Quran. Owner Rumah Quran ya. Nah, di sini kita akan sedikit bincang-bincang ya mengenai ekonomi syariah ya. Mengenai ekonomi syariah yang mana sekarang ini berkembang ya. Bahkan perkembangannya pun sampai ke mancanegara yang mana notabene negara non muslim sekalipun ya, mereka mengembangkan ekonomi syariah seperti negara Inggris ya, yang mengklaim ya sebagai pusat ekonomi syariah dunia ya, Inggris. Dan bahkan Singapura sempat mengklaim sebagai pusat ekonomi syariah Asia Tenggara. Nah, lalu bagaimana dengan kita ya, sebagai seorang muslim dan yang tinggal di daerah mayoritas muslim juga ya, mengenai ekonomi syariah. Mungkin di sini saya ingin bertanya dulu ya kepada Pak Dr. Abdurrahman Wisno ya, mengenai ekonomi syariah itu apa ya? Agak maju ya. Ya, boleh majuan. Mundur majuan sedikit. Ya biar ada kemajuannya ya. Iya. Kelihatan nggak bagus nggak? Nah, kelihatan. Oke, terima kasih untuk Pak Dr. Hasbi kandidat. Luar biasa sekali. Amin. Ya. Tadi nyambung ya terkait dengan ekonomi syariah. Ini memang menarik sekali ya, bahwa ketika bicara tentang ekonomi syariah berarti bicara tentang ekonomi yang berkeadilan. Nah, berarti kalau tadi pertanyaannya itu apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah kalau secara normatif itu kan jawabannya adalah sistem ekonomi ya, di mana terjadi interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya ya, baik secara individu ataupun secara institusi ya, kemudian melakukan aktivitas ekonomi ya, berbasis ekonomi syariah ya. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berkeadilan. Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi berkeadilan. Itu Pak Hasbi. Oke, Pak Dr. Wisno, terima kasih jazakallah khairan katsir atas pendapatnya ya. Di sini sebenarnya ada Pak Ahmad Bukhari ya, cuman dia lagi istirahat dulu bentar. Nah, ada Pak Ahmad Berhimin. Nah, ini beliau adalah SEME ya. Beliau adalah salah seorang tokoh juga ya di Bogor ya. Amin. Gimana Pak Ahmad, boleh di Saya Bogor Barat. aslinya sih pendatang, tapi live alive atau tinggalnya di daerah Luwian. Apa ya? ekonomi syariah? Oh, kalau menurut pendapat saya pribadi, sepengetahuan saya, ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berbasis dengan syariah. Syariah itu adalah syariah yang sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai dengan 5 aturan Islam, yang dimana agama Islam itu syariahnya ada 5. Dihitungnya 2 kali syahadat, terus mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, dan naik haji bila mampu. Jadi kalau bila mana ekonomi syariah itu sesuai dengan aturan tersebut, insya Allah syariah itu berjalan sesuai dengan yang kita bicarakan. Itu menurut pendapat saya. Oke, luar biasa. Jazakallah ya. Nah, sini ada Ustadz Nur Hasan ini ya, mahasiswa pasca sarjana. Nah, saya mau arahkan dulu kameranya ke Ustadz. Nah, ya. Oke, ya. Saya buka Ustadz. Silakan Ustadz. Ekonomi syariah itu apa menurut Ustadz ya? Jadi secara simpel sebenarnya kalau ekonomi syariah itu adalah ekonomi non riba. Ciri daripada ekonomi ribawi atau mungkin konvensional bahasa modernnya itu adalah, contoh saja biar kita lebih paham ya, atau mungkin agar berdasarkan hal yang memang sudah dipahami oleh masyarakat kita, adalah
ciri riba atau contoh riba dalam salah satu muamalah yang berlangsung di Indonesia adalah misal ketika kita beli rumah, kapan kita terlambat beli rumah maka ada denda, maka itulah riba. Ya mungkin sedikit ini tapi bisa dipahami. Syukran Pak. Apaan? Oke, kalau Ustadz Nur Hasan ya. Itu ada beberapa pengertian ekonomi syariah ya. Ini Biasa sekali, Pak. sebenarnya ada Ustadz Bukhari ya. Dia sedang istirahat tapi ya. Nah, beliau ini juga tokoh ya di wilayah Bogor Barat ya. Yang mana beliau juga aktif di MUI Bogor ya. MUI Bogor dan juga di beberapa gerakan Islam di Bogor ya. Nah, cuman beliau sedang istirahat dulu sebentar ya. Beliau akan memberikan juga mengenai apa itu ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Sini ya. Mana Ustaz? Udah? Oke. Cuci tangan dulu, Oke. Resim. Oke, ya. Beliau Di ini dulu. habis ngajar tadi ya, jadi istirahat dulu bentar ya. Oke. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih ke Pak Hasbi. Kita akan berbincang terkait dengan apa itu ekonomi syariah. Ekonomi kan bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup. Itu yang paling penting. Berekonomi adalah bagaimana kehidupan kita, kebutuhan kita terpenuhi. Itulah kemudian misi dari ekonomi. Kemudian disandingkan dengan kata syariah, hari ini ekonomi syariah menjadi sebuah solusi untuk kehidupan bermuamalah, kehidupan atau beraktivitas mencari atau mencapai tujuan hidup atau mencapai pemenuhan hidup. Ekonomi syariah ini adalah ekonomi tadi dikatakan ekonomi yang berkeadilan. Sebetulnya lebih dari itu bahwa ekonomi syariah adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis firman Allah SWT, dan terkait dengan ekonomi syariah ini adalah sudah diberikan contoh oleh Rasulullah dan juga para sahabat bagaimana kita beraktivitas ekonomi dengan cara yang Islami, dengan cara yang tadi tidak hanya adil, tidak hanya transparan, tidak hanya berkeadaban, tapi satu ajaran ekonomi yang memberikan keuntungan semua pihak. Saya garis bawahi bahwa ekonomi syariah adalah salah satu konsep ekonomi yang memberikan keuntungan semua pihak, tidak merugikan, tidak merugikan satu pihak. Jadi ketika dalam perekonomian ini dilakukan banyak pihak, contohnya ada 3 pihak yang terlibat dalam ekonomi, maka dengan ekonomi syariah ini ketiga pihaknya ketika ada kerugian, maka ketiga-tiganya itu adalah merasakan pahitnya kerugian itu. Dan ketika ada keuntungan, ketika ada margin, ketika ada nisbah, maka ketiga pihak itu juga menikmati nisbah. Beda dengan ekonomi konvensional yang hanya satu pihak, ketika tidak menutup kemungkinan kalau ekonomi konvensional adalah keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak, di mana pihak lain bisa saja rugi dan malah bangkrut. Itu tidak menutup kemungkinan. Ketika ada dua belah pihak berekonomi konvensional, satu untung yang melejit, satu lagi rugi nyungsep, ya, semakin rugi. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi dalam ekonomi syariah kemudian akan semuanya untung ketika memang itu ada plus dan barang-barang menikmati atau mengalami kerugian. Itulah ekonomi syariah. Nanti buktinya adalah dalam beberapa akad, dalam beberapa transaksi yang membuat orang untung barang dan rugi barang. Seperti itu. Oke, Ustaz Bukhari Muslim, jazakallah khairan katsir ya atas pendapatnya ya tentang ekonomi syariah ya. Nah, dapat disimpulkan ya, terutama tadi Pak Ustadz Bukhari Muslim ya, beliau tadi ada sedikit kata-kata sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, atau dalam kata lain itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, ekonomi. Sebenarnya istilah ekonomi sendiri adalah istilah dari
Yunani ya, bahasa Latin ya. Nah, eikos dan nomos ya. Kan tapi di sini kita tidak ingin berdebat dalam istilah ya, tapi kita ingin melihat substansinya ya, dan kita ingin melihat apa sih yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional ya. Sebenarnya kalau dibilang ekonomi konvensional, ada yang mengatakan juga tidak tepat juga dikatakan konvensional. Karena kenapa? Karena kata konvensional itu selalu identik dengan yang dulu gitu ya, padahal yang terbelakang ya. Nah, padahal ekonomi Islam ya, Rasulullah itu kan dulu juga kan. Nah, sebenarnya kurang tepat juga kalau dibilang ekonomi konvensional. Memang lebih pantas itu memang lebih dikatakan ekonomi yang non Islam atau ribawi ya, atau ekonomi kafir ya. Nah, itu bisa juga dikatakan seperti itu ya. Nah, bicara masalah ekonomi syariah ya, sebenarnya kalau dalam Islam itu namanya itu muamalah ya, muamalah. Hanya saja muamalah sebenarnya lebih luas ya, muamalah itu lebih luas. Nah, seluas apakah muamalah itu? Nah, di sini coba kita tanya Pak Dr. Abdurrahman Wisno ya. Gimana Pak Dokter, muamalah itu dibandingkan dengan ekonomi sama atau gimana Pak Dokter? Wih, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Kayak ujian tesis berarti. Ya, tadi berbicara tentang muamalah. Muamalah itu kan dari kata ta'amala yu'amilu muamalatan. Artinya interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan semesta. Nah, berarti ketika berbicara tentang muamalah berarti bicara tentang interaksi. Nah, kemudian itu makna awal dari muamalah. Tapi kemudian saat ini ketika orang berbicara tentang muamalah itu kesannya atau selalu mengarah kepada muamalah al-maliyah, yaitu muamalah interaksi ya antar manusia dengan semesta, manusia dengan manusia yang lainnya, terkait dengan apa? Al-maliyah, terkait dengan harta. Jadi sekarang itu ketika bicara tentang muamalah memang pemaknaannya itu mengalami penyempitan makna menjadi muamalah al-maliyah. Istilah lainnya adalah ekonomi atau al-iqtisad. Nah, jadi itu sendiri ini menjadi satu istilah yang kalau menurut saya itu lebih mewakili dari nama ekonomi sendiri. Kalau ekonomi tadi itu adalah oikos dengan nomos, maka kemudian iqtisad itu adalah balance, pertengahan. Di sana tidak ada gap yang dalam antara si kaya dengan si miskin. Ya, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi jangan sampai harta itu hanya berputar ya, hanya ada pada golongan kaya saja. Nah, kembali ke muamalah, berarti ketika berbicara tentang muamalah berarti bicara tentang interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, khususnya di bidang al-maliyah atau di bidang harta ya, baik itu nanti dalam bertutabadul, pertukaran, atau mungkin i'aroh atau aria, pinjam meminjam, atau mungkin juga dain dan lain sebagainya. Sehingga muamalah yang dimaksud saat ini itu adalah muamalah al-maliyah, dan ini telah sangat sempurna dan sangat banyak sekali dibahas dalam Islam. Terima kasih. Oke, jazakallahu khairan katsir Pak Dr. Abdurrahman Wisno ya, mengenai apa sih perbedaan antara muamalah dengan ekonomi syariah. Nah, di sini juga ada Ustadz Bukhari ya. Nah, saya juga ingin tahu pendapatnya Pak Ustadz Bukhari ya mengenai muamalah dan ekonomi syariah ini ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan terkait dengan perbedaan muamalah dan ekonomi syariah. Sebetulnya memang konsep muamalah ini lebih luas dari sekedar ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini adalah satu transaksi ya, hubungan dalam bertransaksi atau berekonomi dengan konsep syariah. Muamalah jelas tidak hanya dalam ekonomi sebetulnya. Kita tahu bahwa muamalah dalam fikih gitu ya, ada yang akad pernikahan juga itu adalah bicaranya adalah konteks muamalah. Kemudian juga ada ada hukum perdata gitu kan, itu juga adalah bagian dari muamalah. Ada waris gitu kan, itu juga ada
ada muamalah ya. Itu juga bagian daripada muamalah. Jadi intinya bahwa muamalah lebih luas dari sebuah ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah bagian dari muamalah. Setiap muamalah tidak setiap muamalah itu adalah ekonomi, tapi ekonomi itu pasti muamalah itu ya. Kemudian terkait dengan ekonomi syariah ini kan turunannya kita banyak aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keuangan tadi yang dikatakan adalah al-iktisad ya. Kita lihat hari ini salah satu penjabaran dari ekonomi syariah seperti adanya lembaga keuangan. Apakah lembaga keuangan ini bank atau lembaga keuangan non bank? Itu juga adalah bagian dari ekonomi syariah. Seperti kita tahu di masyarakat yang hari ini sangat besar adalah lembaga perbankan, lembaga keuangan syariah yang perbankan adalah perbankan syariah ya, sangat luar biasa yang di Indonesia sudah memiliki bank besar yaitu BSI yang merupakan merger dari 3 bank negara, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSN. Ini adalah bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga kita lihat ada takaful atau asuransi syariah. Ini juga adalah bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga ada gadai, ya, gadai syariah, rahan. Ini juga adalah bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga kita lihat ada pasar modal syariah, reksadana syariah, ada kemudian pembiayaan syariah atau kayak semacam leasing syariah. Ya. Itu adalah bagian dari salah satu ekonomi syariah yang ada. Jadi intinya bahwa ekonomi syariah ini luas sekali dan dalam bentuk-bentuk yang ada di negara kita yang hari ini ya, lembaga-lembaga ekonomi syariah juga itu. Seperti itu Pak Hasbi. Oke, jazakallah khairan kasih Pak Ustadz ya. Sekarang Pak Ahmad? Oh, ke Ustadz Hasan dulu. Oh, udah. Oke. Perbedaan itu tadi mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dan muamalah ya. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara ekonomi syariah dengan konvensional atau apapun misalnya yang pasti bukan syariah ya. Nah, apakah setiap penambahan keuntungan itu haram dalam Islam? Ya kan? Apakah setiap adanya keuntungan itu merupakan satu hal yang terlarang? Ya kan? Nah, ini sering sekali menjadi apa ya? Kalau dibilang tuh perbincangan diskusi yang cukup alot ya. Dan juga bagaimanakah adakah maksimal keuntungan dalam Islam ya. Nah, apakah ada hal-hal yang seperti itu ya, yaitu keuntungan misalkan harus maksimal 20% kalau syariah. Kalau di atas 20% maka tidak syariah. Apakah ada seperti itu? Nah, boleh sini Pak Dr. Abdurrahman Wisno, apakah bersedia untuk memberikan lagi ya? Ya. Ini mungkin yang landasan keuntungan. Nah, mengenai landasan keuntungan, ya. Oh, batasan keuntungan dalam berbisnis. Ya, dari sisi pandang syariah. Oke, terima kasih. Jadi karena tadi konsep ekonomi saya itu adalah ekonomi berkeadilan, tentu saja ketika berbicara tentang batasan gitu ya, kemudian juga keuntungan apakah dari 10%, 20% dan sebagainya, itu dia masuk ke dalam ranah fikih gitu ya, sehingga kemudian tidak ada dalil qat'i yang menunjukkan batasan untuk mengambil keuntungan. Nah, ada beberapa fuqaha ketika bicara tentang keuntungan itu memang itu adalah pendapat, ide dan gagasan atau pemikiran fikihnya, terutama terkait dengan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan atau beliau berpendapat bahwa untuk makanan kebutuhan itu dia maksimal itu adalah 20% ya untuk keuntungannya gitu. Jadi di contohnya 10 sampai 20%. Tapi kalau untuk dia barang-barang yang sifatnya itu langka, barang-barang yang bukan kebutuhan utama itu bisa sampai 30 sampai 40% gitu ya. Tapi kembali juga kepada teori bahwa keuntungan ar-ribhu fil Islam itu sebetulnya ya pertama dilihat dari sisi biaya operasionalnya ya. Jadi dengan prinsip keadilan itu
maka tidak ada unsur mendolimi pembeli ya, sehingga harganya itu memang harga yang adil ya, kemudian juga tidak mendolimi juga penjual, sehingga nanti dia juga akan dapat keuntungan dari usahanya. Dan ini kan pertama tentu saja nanti ada keuntungan yang sifatnya itu kotor ya, yang masuk dalamnya itu ada biaya operasional cost-nya, ini kan harus dihitung. Nanti itu ada komponen-komponen yang memang mempengaruhi harga, termasuk juga mungkin nanti dari teori supply and demand-nya itu juga akan mempengaruhi kenapa lebaran itu harga itu naik, ternyata demand-nya itu memang meningkat. Jadi kalau merujuk kepada teori invisible hand itu berarti ya memang wajar harga itu akan naik karena demand-nya meningkat ya, kemudian juga supply-nya itu tidak meningkat atau bahkan mungkin berkurang. Nah ini berarti masuk ke dalam bagaimana harga itu memang dipengaruhi ya, salah satu dari mekanisme pasar yaitu adanya supply and demand. Nah balik lagi ke terakhir ke bagaimana teori penetapan harga, maka tidak secara spesifik Islam itu mengatur tentang harus berapa persen ya. Pertama dengan adanya biaya operasional, kemudian keuntungan yang wajar gitu ya, keuntungan yang wajar yang tidak mendolimi baik penjual ataupun pembelinya. Nah itu teori ya, nadhariyatul ribah fil Islam. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan katsir. Bunga dan ini saya. Oke. Baik, hasil. Nah, sekarang Ustadz Bukhari ya akan memberikan pendapatnya mengenai penetapan keuntungan. Silakan Ustadz. Bunga enggak, Wan? Ya boleh bunga juga. Oke, nanti ini yang bunga ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya udah jelas tadi ya bahwa memang kalau tadi terkait dengan kebutuhan pokok ya, terutama dari sembako yang sekarang lagi ramai, sembako yang dikenakan pajak. Oh, yang pajak ya. Sebetulnya kalau bicara sembako ini kan harus penguasa, pemerintah harus intervensi biar aman terkendali. Makanya kemudian ajaran Islam ini kan melindungi masyarakat terkait dengan kebutuhan sembako. Makanya kemudian dalam bermuamalah syariah ini kan diatur harus di bawah kekuasaan pemerintahan yang adil yang mengatur itu. Terkait dengan berbicara keuntungan, sebetulnya Rasulullah tidak membatasi sebetulnya pada dasarnya ya. Tidak ada Rasulullah mengatakan 10%, 20%, walaupun tadi ada teori-teori yang ulama ya beristihad yang berbicara terkait 20% tadi ya, 30% ada di sembako. Tapi pada dasarnya al-aslu fil hukminya bahwa berbicara keuntungan itu tidak ada batasan dalam berbisnis ya, kecuali mungkin dalam sembako, tadi konteksnya sembako. Seperti kita dalam berbisnis non sembako ya, kursi, meja, handphone ataupun apapun gitu kan, kita keuntungan sampai 100% itu nggak masalah gitu kan, asal yang paling penting tidak ada kezoliman, tidak ada merusak pasar. Makanya kemudian kalau berbicara konteks tadi merusak pasar itu kan sembako itu. Ya, kalau berbicara ini kan nanti biar masyarakat tahu bahwa kalau berbicara keuntungan di barang-barang atau di benda-benda yang lain itu tidak ada batasan ya. Yang paling penting adalah kalau konteksnya sembako ya itu harus diatur sebetulnya. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya ada pertanyaan terkait dengan masalah konsep lembaga syariah dengan non syariah ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kenapa sih Islam ini tadi memberikan keadilan, memberikan ekonomi syariah, ekonomi Islam ya sama ya. Jadi ini juga perlu diketahui kepada masyarakat. Tidak ada perbedaan ya antara ekonomi syariah dengan ekonomi Islam. Itu aja sama aja. Cuma di Indonesia ini ketika itu agak mungkin ya lebih maslahat kata syariah. Masyarakat lebih familiar ketika ada bank muamalah Indonesia tidak menggunakan bank Islam, mungkin dengan kata syariah itu lebih familiar dan lebih nyaman. Bukan masalah. Islam dengan syariah sama, bank Islam, bank syariah, walaupun konteks di dunia ini adalah bank Islam, Islamic Bank ya. Kalau di dunia ini adalah Islamic Bank, Islamic Finance gitu kan. Perbedaannya sangat tajam sekali antara konsep perbankan syariah dengan perbankan konvensional atau lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional atau ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Salah satu diantaranya bahwa kita ketahui kenapa itu ada ekonomi yang berkeadilan, karena memang satu dari sisi sumber bahwa ekonomi syariah, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah itu mengacu kepada Al-Quran dan Hadis.
landasannya adalah dalilnya adalah dari Tuhan, gitu kan. Bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, bersumber dari wahyu, maka insya Allah akan ada kebaikan dan kemaslahatan. Gitu kan. Kebaikan yang luar biasa, karena itu bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau konvensional ini adalah dasarnya itu adalah bersumber kepada dari akli, kepada hukum-hukum belia, gitu kan, atau hukum kalau di Indonesia ada hukum positif itu satu. Yang kedua bahwa di dalam ekonomi konvensional dan lembaga keuangannya itu adalah berdasar kepada plafon bunga, gitu ya. Segala sesuatunya adalah mengacu kepada bunga. Sementara teori bunga itu adalah ekonomi yang ribawi yang berdasar kepada bunga akan selalu berpikir untung dan untung. Sementara ekonomi syariah ini tidak berorientasi pada untung, tapi berorientasinya adalah kepada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah salah satunya adalah ziyadah bil khair dalam kedua belah pihak. Jadi insya Allah tidak hanya untung sebetulnya, rugi juga ditanggung bersama, gitu ya istilahnya. Jadi inilah yang membedakan antara konsep konvensional dengan ekonomi syariah. Di dalam lembaga keuangan syariah ini ada istilah akad. Ya, kalau di konvensional atau ribawi ini cuma satu, bunga, all everything bunga. Tapi kalau di ini karena berbasis kepada akad, nah, makanya kemudian masyarakat harus tahu sangat banyak sekali akad yang ada di dalam perbankan syariah. Makanya kemudian ada kesan bahwa di dalam ekonomi syariah ini, dalam transaksi syariah ini terkesan agak banyak aturan, agak ngejelimet, terkesan ya, bukan ngejelimet sebetulnya, bukan sulit sebetulnya. Itu karena ada satu kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Seperti akad itu kan banyak, lebih dari 40 ya, malah fatwa DSN juga berbicara terkait dengan akad lebih dari 40 ya, terkait dengan yang walaupun yang lagi populer atau populis seperti akad murabahah. Ya, akad ini kan dibagi dua, akad ada kebaikan, ada akad bisnis, ya, akad tijari, akad baru dan akad tijari. Nah, kemudian di akad kebaikan ini juga ada sekitar 6 atau 7 akad. Kemudian di dalam akad tijari dibagi lagi dua. Jadi inilah yang kemudian yang mengesankan bahwa kalau bertransaksi dengan ekonomi syariah harus jelas dulu apa murabahah, apa mudorobah, apa musyarakah, apa salam, apa istisna. Inilah kemudian yang menyebabkan seperti itu. Jadi ekonomi syariah itu ekonomi yang tadi berkeadilan, ekonomi yang transparan, ekonomi yang memberikan keberkahan, ya, ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, dan ekonomi yang menanggung kerugian dua belah pihak. Itulah yang membedakan terkait dengan konsep yang ekonomi ribawi dan ekonomi Qur'ani atau ekonomi Rabbani. Seperti itu Pak. Oke, jazakallahu khair ya Ustaz Bukhari. Ustaz Ahmad Berimin mau memberikan pendapat? Aku belum selesai. Belum, oke. Ustaz Hasan Udah selesai kali udah kelamaan. Ya? Nggak apa-apa. memberikan Pokoknya pendapat? utamanya ini beliau berdua. Tentang perbedaan konven sama Nah, iya. ya. Boleh, boleh ya. Jadi sudah dimasukin aja, kan absensi kalau dia nggak ada. Oke, di sana ada Ustaz Hasan ya. Pemilik rumah Quran ya. Tapi tadi belum ada. Ya, Silakan. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan perbedaan antara muamalah ribawiyah atau yang kita kenal dengan ekonomi atau mungkin bank konvensional dengan syariah itu jelas beda jauh. Kalau yang sifatnya ribawiyah ini atau yang konvensional, walaupun juga sebenarnya menurut tim ahli memang tidak cocok ketika kita namakan konvensional ini dengan istilah konvensional, ya kan? Tapi memang ada istilah yang lebih inilah, ya kita semua insya Allah sudah tahu istilah itu. Ya. Tetapi jelas bagi kita bahwasanya perbedaan yang paling mendasar antara muamalah syariah atau bank di antara bunuk yang menerapkan sistem syariah dengan bunuk ribawiyah atau bank konvensional adalah yang pertama, kalau bank konvensional sifatnya dia itu menzolimi. Benar. Nasabah untung, Yang satu dia belum. harus tetap setoran ke bank konven. Rugi pun sama, dia harus tetap setor untung buat bank konven. Di sini letak
tidak adanya adalah atau keadilan daripada sistem ribawiyah atau sistem konvensional yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian adapun syariah, konsepnya itu jelas berbeda 180 derajat kebalikannya dengan sistem ribawiyah tersebut. Kalau tadi konvensional sifatnya menzolimi, maka kalau syariah tidak menzolimi atau mungkin berlandaskan adalah atau berkeadilan. Ya, contoh misalnya tadi sudah disebutkan oleh guru kita Bapak Bukhari dan juga Pak Misno, bahwasanya kalau ribawiyah itu sistemnya adalah kalau untung bagi bersama, kalau rugi tanggung bersama. Ya, ini Pak. Syukran. Oke, jazakallah Ustaz atas pendapatnya ya. Berhubung waktu juga sudah habis ya, udah 30 menit ya, tidak terasa ya. Kita diskusi kecil-kecilan gini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.